Sahabat, Anda suka lagu ini? Jika surga dan neraka tak pernah ada. Lagu ini Allahumma shalli ala sayyidina Mustafa. Atau lagu ini. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Dengarkan musik-musik di SAS FM. Hadir di jam 6 pagi, 8 pagi, 11 siang, 3 sore, 5 sore, dan 7 malam. Bermanfaat, menghibur, syar'i. SAS, Radio Inspirasi Muslim, sejuk bermakna. 107,5 SAS FM, Radio Inspirasi Muslim Indonesia. Kembali Anda dengarkan Fikih Kontemporer. Baik, sahabat kita di sesi yang terakhir di program Fikih Kontemporer, dan kita masih bersama Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Faisal Haq. Beliau adalah Guru Besar Ilmu Fikih UIN Sunan Ampel, Surabaya. Anda yang bergabung silakan 8297299 atau di SMS 0812-306345. Baik Prof, kita ke nyambung yang tadi Prof ya. Ya. Pak Inu ya, terkait HAM dan demokrasi. Pandangan Islam bagaimana ini Prof? Pandangan Islam HAM ya, HAM itu mestinya dilaksanakan kewajibannya dulu. Karena dalam Islam kalau orang itu sudah melaksanakan kewajiban yang diamanatkan kepadanya, maka otomatis haknya itu nanti akan muncul dengan sendirinya ya, karena Allah tidak akan mempekerjakan orang kecuali Allah menyiapkan balasannya gitu. Baik. Nah, yaitu sedangkan untuk demokrasi. Jauh sebelum demokrasi muncul di permukaan bumi ini, Islam itu sudah mengajarkan itu, antara lain dengan sering bermusyawarah. Katanya ayat 159 surah Ali Imran, fabima rahmatim minallah lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik fa'fu anhum wasyawirhum fil amr. Ada kata-kata wasyawirhum fil amr, dan bermusyawarahlah kamu dalam segala persoalan. Nah, itu adalah termasuk demokrasi. Ya, baik, itu Pak Eno. Lanjut Bu Ida ini Prof. Ya. Menurut hadis, bagaimana hukumnya tentang puasa Arafah dan Tarbiyah? Lalu bagaimana bacaan niatnya? Kalau kemudian yang kedua ini Prof, kalau sholat ba'diyah 4 rakaat itu sebaiknya dikerjakan dengan 1 salam atau 2 salam. Baik. Ya. Silakan Prof. Ya. Jadi Arafah itu tanggal 9 Dzulhijjah. Artinya 1 hari sebelum hari raya Idul Adha. Orang-orang yang melaksanakan ibadah haji itu berada di Arafah. Maka lalu namanya hari puasa Arafah. Jadi bagi yang tidak haji disunnahkan puasa Arafah, karena katanya Nabi, saumu yaumi Arafah yukaffiru sanatain madiyatan wa mustakbalatan. Puasa hari Arafah itu bisa menghapus dosa-dosa 2 tahun. 2 tahun. Nah, sebelum Arafah itu kan ceritanya masih terkait dengan Nabi Ibrahim menyembelih putranya itu. Nabi Ibrahim itu pada tanggal 8, malam tanggal 8 itu sudah ada perintah itu lewat mimpi. Nah, tapi karena perintahnya itu sangat berat, yaitu menyembelih anaknya, dan itu lewat mimpi, maka belum dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim. Maka besoknya Nabi Ibrahim diperintah lagi, maka Nabi Ibrahim lalu Arafah. Jadi yakin, tahu dan yakin bahwa itu memang perintah Allah. Nah, berarti tarwiyah ya istilahnya, tarwiyah itu tanggal 8. Baik. Tanggal 8. Niatnya ya. Niatnya adalah saya mau puasa besok hari tarwiyah. Tanggal 9-nya saya mau puasa, malamnya saya mau puasa hari Arafah. Ya, jadi sunnah ya Bu ya. Tapi fadilahnya banyak sekali ya. Baik, sholat ba'diyah, terkait sholat ba'diyah 4 rakaat itu 1 salam atau 2? Ba'diyah yang 4 rakaat itu bisa dikerjakan 2-2. 2-2 biasa kan berarti. Yang tidak biasa adalah kalau 4 itu dikerjakan langsung 4 rakaat. 1 salam. Kalau 1 salam
maka setiap rakaat itu membaca Fatihah dan surah. Fatihah, surah, Fatihah, surah. Itu bedanya dengan wajib. Kalau wajib kan yang 4 rakaat itu yang punya surah kan hanya 1, 2. 3, 4 enggak pakai. Kalau sunnah 1, 2, 3, 4 sama-sama setelah Fatihah, surah. Setelah Fatihah. Dan pada rakaat yang kedua tidak pakai tahiyat awal. Jadi langsung ya. Baik, jadi itu Bu Ida ya. Lanjut ini Nina Jariah ya di Kalimantan Timur. Assalamualaikum. Apa yang harus saya lakukan? Ibu dan keluarga saya melarang menyusul suami. Sedangkan suami minta agar saya menyusul dia di tempat kerja. Oh, mungkin ini jauh dengan suaminya, Prof. Iya. Sudah, Prof. Jawabnya, orang kalau sudah berkeluarga itu maka yang lebih dipentingkan, walaupun semuanya itu diperhatikan ya. Tapi kalau harus pilih salah satu, maka suami atau istri yang lebih dipentingkan. Baik. Jadi menuruti suami ini, Prof ya. Tapi usahakanlah jangan sampai kita gesekan dengan orang tua, dengan ibu ya. Tetap harus ada komunikasi gitu, Prof ya. Baik, jadi itu Ibu Nina. Lanjut Pak Didi di Surabaya. Biasanya ketika bulan puasa Ramadan ada hidangan pembuka puasa berupa gorengan di masjid. Nah, setelah makan kemudian jamaah wudu. Nah, apa wudunya sah? Mengingat di telapak tangannya masih ada minyak dari gorengan. Dan umumnya di tempat wudu masih tidak ada sabunnya. Betul. Silakan, Prof. Jadi kalau makan gorengan yang berminyak, sedangkan minyak dengan air itu biasanya tidak menyatu, maka usahakan di tisu dulu, artinya dikeringkan dulu, baru wudu. Sebab kalau masih ada minyaknya, biasanya memang anggota wudu tidak termasuki air, dan itu berarti tidak sah. Tidak sah ya, kalau masih ada minyaknya tidak sah ya, Prof. Aja. Bawa tisu ya. Lebih kepada masjid ini disediakan tisu ya. Masjid atau sabun ya, Prof ya. Atau bantal atau apa. Baik, itu Pak Didi. Lanjut Bu Yanti di Ponorogo ini. Apa hukumnya cabut dan cukur alis? Lalu sholat sunat tasbih bila dikerjakan siang 4 rakaat 1 salam, malam 4 rakaat 2 salam. Nah, untuk yang siang apa ada jam tertentu, Prof? Ya. Cukur alis dan cabut ya. Cabut nggak apa-apa, artinya untuk merapikan. Cabut. Tapi kalau sampai cukur sampai habis, itu bisa masuk ke kategori merubah ciptaan Allah. Itu dilaknat sama Allah. Tidak boleh ya, Prof. Jadi Allah melaknat, mengutuk orang yang merubah ciptaan Allah, antara lain mencukur alis sampai habis, lalu diganti dengan spidol. Begitu ada gerimis langsung luntur. Apa ini nggak medeni. Baik. Terus yang kedua apa tadi? Sholat sunat tasbih, Prof. Sholat tasbih. Kalau dikerjakan apa katanya? Siang 4 rakaat 1 salam, malam 4 rakaat 2 salam. Boleh, karena memang Nabi pernah menyatakan sholatul lail masna. Sholat malam itu yang baik dua-dua memang. Kalau siang Nabi tidak bilang seperti itu, sehingga boleh langsung 4. Terkait waktunya, Prof? Waktunya untuk yang siang? Karena tasbih itu tidak punya waktu tersendiri, jadi boleh dikerjakan jam berapa saja. Baik, lanjut Ibu Yati. Ini saya minta kelanjutan bacaan sholawat Allahumma anta rabbi. Karena saya tidak hafal itu. Ya. Itu aja, Prof. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sona'tu. Terus sona'tu min syarri ma sona'tu abu ulaka binikmatika alayya wa abu ubidambi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kalau Bu siapa tadi? Yang Bu Yati. Bu Yati, kalau jenengan ingin lebih lagi bisa lihat di Sahih Bukhari, kitab Sahih Bukhari ya. Itu masih di awal itu. Ada istilahnya Sayyidul Istighfar. Jadi rajanya istighfar. Sekali baca itu ada yang memberikan keterangan sama dengan membaca 1000 kali istighfar yang lain. Astagfirullahaladzim sampai 1000. Itu cukup dengan itu satu. Ya. Baik, itu Bu Yati ya.
Kemudian untuk berikutnya Mbak Tin ini, bacaan Al-Fatihah dan surat dalam sholat diperintahkan diam. Tapi bacaan Al-Fatihah dalam acara tahlilan makmum ikut baca. Ya, mengapa demikian? Batin ini. Karena begini, orang yang sedang makmum itu mendengarkan bacaan imam. Sedangkan di tahlil kan tidak ada perintah seperti itu. Jadi supaya tidak mengganggu imam, maka makmum diam saja pada waktu imam membaca keras. Tapi Syafi'iyah mengatakan untuk Fatihah tetap makmum nanti harus baca. Tapi kalau Hanafi ya sudah diam itu aja. Hanya mendengar ya Prof ya. Mendengarkan aja. Sedangkan kalau tahlilan ya enggak kena seruan itu. Jadi sama-sama baca sama keras Prof ya. Sebabnya nanti kalau yang baca keras imamnya tok, ya jamaahnya meneng tok. Padahal nanti kalau mangan bareng podo-podo porsinya podo-podo sak piring. Jadi imam wah sesuk aku nggak jadi imam maneh jadi. Baik. Itu Mbak Tin ya. Nah ini terakhir ini Prof, Pak Nur. Saya punya niat akikoh diri sendiri saat nanti akan menikah karena dulu orang tua tidak mampu. Nah, apakah boleh? Sudah. Jawabnya boleh karena begini. Nabi itu pernah memberikan alternatif 3. Sembelihlah akikohmu itu pada hari ke-7. Ketika tidak mampu ke 14, artinya minggu kedua. Kalau belum mampu pada minggu ketiga 21. Nabi lalu berhenti. Kalau kita kembalikan ke hadis yang lain, Nabi pernah mengatakan imam itu diangkat adalah untuk diikuti. Maka jika imam takbir, idza kabbara fakabbiru, wa idza raka'a farka'u, wa idza sajada fajudu. Jika imam itu takbir, takbirlah kamu. Jika imam ruku', ruku'lah kamu. Jika imam sujud, sujudlah kamu. Nabi hanya sampai di situ. Padahal dalam praktek, kalau imam berdiri, ya berdirilah kamu. Kalau imam ruku', ruku'lah kamu. Itidal. Kalau imam sujud, imam duduklah kamu. Kan gitu mestinya. Tapi Nabi cukup 3. Ini kalau ditarik ke akikoh tadi, kalau hari ke-21 masih belum mampu, ya silakan tahun berikutnya. Tahun. Kapan mampu termasuk nanti dibarengkan pada waktu mau kawin. Boleh aja. Baik, jadi itu ya. Nah, sahabat, kita sudah waktunya habis ya. Nah, ini sahabat yang ingin mengulang atau mungkin ingin mencatat ulang begitu atau ingin merekam ya talkshow ini, nanti kita putar ulang sahabat tiap hari Minggu ya jam 1 siang ya. Minggu jam 1 siang kita putar ulang terkait sholawat. Tadi mungkin ada yang kurang jelas, catatnya kurang cepat begitu. Nah, bisa didengarkan di sana Prof ya. Baik Prof, terima kasih. Ini bahasanya mudah-mudahan banyak manfaat ya Prof ya. Amin. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sahabat perbincangan kami talkshow kita ya di program Fikih Kontemporer. Tadi kita bersama Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Faisal Haq. Beliau adalah Guru Besar Ilmu Fikih UIN Sunan Ampel Surabaya. Terima kasih bagi Anda semua yang telah bergabung bersama kami di sini. Akhirnya saya Alik Atiga, di Gatekeeper ada Diana Raharjo. Pamit sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda baru saja mendengarkan program Fikih Kontemporer. Information, knowledge, motivation, music, inspiration. 107.5 SAS FM, Inspiration Muslim Radio Indonesia.